Halo dari kami, selamat pagi dan salam jumpa kembali bersama saya. Kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran online. Dikarenakan ada wabah COVID-19, maka kita disarankan untuk belajar di rumah. Untuk itu, simak terus videonya. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, untuk Bapak Ibu maupun wali murid, saya minta mendampingi anak didik kita atau anak kita untuk belajar. Dan video ini selain bisa disaksikan di sini, juga bisa disaksikan di YouTube pada channel Liputan Mas Ekos. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar nanti mendapatkan notifikasi jika saya mengupload video yang baru tentang pembelajaran kita. Dan jangan lupa di-share agar teman-teman yang belum mengetahui tentang adanya video ini dapat mengetahui dan kita sama-sama belajar. Baik, kita lanjutkan videonya. Halo dari kami, kali ini kita akan melaksanakan pembelajaran online. Namun sebelum itu, silakan persiapkan buku tulis, pulpen, dan buku paket kalian seperti ini. Baik, silakan sekarang buka buku paket kalian halaman 159 dan buka juga buku tulis kalian dan peganglah pulpen kalian. Perhatikan video ini dan tulis bagian-bagian yang penting untuk ditulis. Nanti saya akan memberikan informasinya untuk kalian. Baik, kali ini kita akan belajar menggambar garis dan bentuk. Sebelum kita belajar, saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang perlu kalian ketahui tentang pembelajaran ini. Pada halaman 159, yang pertama vektor. Penjelasannya, Inkscape adalah program pembuat grafis berformat vektor. Ingat, bisa ditulis, Inkscape adalah program pembuat grafis yang berbasis vektor. Sudah ditulis? Baik, kita lanjutkan. Vektor adalah format gambar yang disusun dari sekumpulan objek-objek seperti garis, kurva, huruf, dan warna. Ingat, pada kesempatan ini ada dua hal yang harus kalian ingat. Pada pengertian vektor, ada dua hal yang harus kalian ingat. Pengertian vektor sendiri adalah format gambar yang disusun dari sekumpulan objek-objek, dan contoh objek-objek tersebut juga harus kalian ingat seperti garis, kurva, huruf, dan warna. Nah, selain itu, gambar pada format vektor itu bisa diperbesar, bisa diperkecil formatnya tanpa harus mengurangi atau merusak kualitas gambar. Nah, pada sub B di sana ada garis dan bentuk. Nah, di sana sudah jelas bahwasanya vektor berhubungan dengan garis, kurva, huruf, dan warna satu lagi. Yang perlu kalian perhatikan dan silahkan ditulis, garis adalah kumpulan dari titik-titik. Jika kumpulan titik-titik itu disambungkan, maka akan menjadi kurva. Garis adalah kumpulan dari titik-titik, dan jika titik-titik itu disambungkan, maka menjadi kurva. Artinya kurva adalah kumpulan titik-titik yang disambungkan. Kalau garis itu memiliki pangkal dan ujung, sedangkan kurva itu karena sudah disambungkan, jadi tidak memiliki pangkal dan ujung lagi. Baik, bisa dipahami? Silakan kalau kurang paham bisa disimak pada buku paket kalian halaman 159 yang gambar keduanya. Baik, dengan ini saya harap mengerti. Sekarang kita akan lanjutkan pada prakteknya. Untuk praktek ini yang ada komputer di rumah, saya akan sediakan link untuk download program Inkscape pada kolom deskripsi. Setelah itu kalian install sendiri di komputer kalian, minta bantuan yang sudah sering menginstal komputer. Lalu setelah itu kalian praktek sendiri di rumah. Jika tidak ada komputer ataupun laptop, silahkan simak saja pembelajaran ini dan kerjakan tugas
yang ada, tugas yang akan saya sampaikan pada akhir pembelajaran ini. Baik, untuk kegiatan langkah kerjanya, mari kita simak langkah-langkahnya. Baik adik kami, silakan kalian buka buku kalian halaman 160. Pada halaman 160, di sana ada kegiatan langkah-langkah membuat gambar dengan menggunakan garis dan kurva. Nah, pada langkah yang pertama, buka program Inkscape. Di sini sudah terbuka bukan program Inkscape. Lalu yang kedua, untuk mengatur posisi kertas, klik menu File, kemudian klik Dokumen Properties. Baik, kita akan klik menu File, klik Dokumen Properties. Pada langkah ketiga, untuk mengatur posisi kertas, klik Tab, Pick, ini. Pada bagian Orientation, klik pilihan Landscape untuk mengatur posisi kertas, mendatar, atau horizontal, dan pada pilihan Portrait untuk mengatur posisi kertas tegak atau vertikal. Baik, silakan ditulis. Pada tab Orientation, Portrait berfungsi untuk mengatur posisi kertas tampak tegak atau vertikal. Sedangkan Landscape berfungsi untuk mengatur posisi kertas tampak mendatar atau horizontal. Dan di sini kita pilih Landscape. Maka tampilan kertas akan tampak seperti ini. Pada langkah keempat, tutup jendela Dokumen Properties. Kita close. Lalu, jika ini terlalu kecil untuk dilihat, bisa kita besarkan. Dan paskan posisi ke tengah-tengah. Pada langkah kelima, klik icon ini, oval. Lalu kita buat objek lingkaran. Setelah itu, pada langkah ke-6, untuk memberi warna pada garis tepi lingkaran, klik icon select ini, dan klik kanan pada mouse. Kemudian klik Fill and Stroke. Nah, pada langkah ke-8, kita pilih Stroke Style. Silakan ditulis. Stroke Style berfungsi untuk memberi garis tepi lingkaran. Ditulis kembali, kotak width pada jendela Fill and Strokes berfungsi untuk menebalkan garis tepi lingkaran. Di sini kita bikin angka 6. Pada langkah ke-9, klik Stroke Paint. Stroke Paint berfungsi untuk memberi warna garis tepi lingkaran. Baik, saya akan atur warnanya sesuai yang ada di buku. Maka hasilnya sama seperti yang di buku. Setelah itu kita closekan pilihan ini. Langkah selanjutnya nomor 11, lingkaran masih tetap pada posisi terselection. Klik icon Edit Page by Note. Maka tampilan akan berubah menjadi seperti ini. Arahkan kursor pada bulatan kecil yang berwarna merah. Klik kiri, tahan, dan geserkan mouse pada bulatan kecil tersebut hingga membentuk objek setengah lingkaran. Seperti ini. Saya ulangi. Lalu klik ikon bulat kembali ke lingkaran seperti ini. Lalu kembalikan sehingga menjadi bulat kembali.
dan beri warna merah. Setelah itu kita selection menjadi bagian yang kecil, lalu klik icon copy di sini pada toolbar, lalu klik icon paste. Saya kembali pas sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini akan ada 5. Bisa kita tempatkan di mana-mana. Oh, sorry. Baik. Sekarang kita akan membuat teks. Klik icon create and edit text objects. Kita bikin di sini. Kita klik all, fresh. Lalu kita klik selection, ini kita bisa besarkan. Lalu kita bisa ganti warnanya. Lalu kita bisa klik di bawahnya lagi, di sebelah sini, toko buah. Oke, setelah itu kita selection, kita selesaikan. Kita boleh besarkan sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita buat warnanya. Atau warna merah. Baiklah adik kami, inilah contoh spanduk sederhana yang kita bisa buat menggunakan program Inkscape. Silakan simak video selanjutnya. Baik adik-adik, itulah tadi langkah-langkah untuk membuat panduk usaha-usaha kita jika yang memiliki suatu usaha. Pada langkah-langkah yang terakhir, halaman 167, di sana terdapat all press toko buah. Untuk tugasnya, silakan kalian gambar spanduk tersebut di buku PR kalian. Setelah selesai, kalian foto kembali gambar kalian, lalu kalian kirim fotonya ke WA pribadi saya dengan syarat menuliskan nama, kelas lengkap. Setelah itu, jika nama kalian lengkap, saya akan langsung mencek daftar nilai dan nama kalian akan saya checklist bahwasanya sekalian sudah mengerjakan PR. Dan ini akan menjadi arsip saya, tidak akan hilang, akan saya simpan, akan saya buat folder khusus untuk ini. Dan ingat, tugas ini tidak boleh hilang, tidak boleh rusak dengan alasan apapun itu. Jika rusak, silakan diganti dan cepat konfirmasi kepada saya. Nanti pada saat kesempatan masuk sekolah, tugas ini akan semuanya dikumpul. Baik, nantikan video selanjutnya. Sekian pembelajaran hari ini, dan nantikan pembelajaran berikutnya. Salam Horas.